Oke, selamat datang di channel YouTube gue, teman-teman. Kenalin gue Umam dan ini adalah video vlog pertama gue di channel YouTube ini. Nah, di sini gue mau bahas apakah Bitcoin ini sudah mencapai bottomnya di harga sekarang, yang mana kita lihat sendiri di sini bahwasanya Bitcoin sudah turun sekitar 50% dari puncaknya di bulan Oktober tahun 2025 pada harga 124.000 dolar ke 60 ribuan. Nah, apakah Bitcoin sudah mencapai bottomnya di harga 60 ribu? Di sini gua mau sedikit bahas dulu kenapa gua lebih memilih berinvestasi di Bitcoin dibandingkan aset lain. Kita lihat di sini bahwasanya Bitcoin ini dibandingkan dengan tradisional aset lain seperti emas dan S&P 500, dia selalu lebih unggul dalam pertumbuhan return per tahunnya. Kalian bisa lihat sendiri pada gambar ini dari 1 sampai 14 tahun Bitcoin selalu lebih unggul. Jadi Bitcoin bisa dijadikan investasi yang sangat menguntungkan secara jangka panjang. Nah, lalu ada yang namanya Bitcoin 4-year cycle theory, di mana Bitcoin ini memiliki siklus kenaikan yang berlangsung selama 3 tahun dan 1 tahun penurunan. Bitcoin ini dari siklus ke siklus itu naik turun, tapi secara tren jangka panjang Bitcoin ini naik seperti kenaikan harga emas. Oleh karena itu, banyak orang juga yang menyebut Bitcoin sebagai digital gold atau emas digital. Nah, ada hal yang unik di mana drawdown ATH di bull market ke bottom market itu dari siklus ke siklus itu semakin mengecil. Ini hasil gua nanya ke ChatGPT. Jadi di siklus pertama Bitcoin itu turun sekitar 93% dari ATH-nya. Nah, seiring dari siklus ke siklus, drawdown-nya tuh semakin mengecil. Nah, sekarang tuh kita sedang masuki fase bear market tahun 2026, yang mana kemungkinan bottomnya tuh sekitar minus 60%-an. Nah, di sini gue pakai beberapa metrik on-chain analysis yang bisa dijadikan acuan. Yang pertama itu ada metrik yang namanya realist price. Nah, apa itu realist price? Jadi realist price itu adalah di harga berapa rata-rata Bitcoin itu berpindah tangan antar walletnya. Atau sederhananya di harga berapa mayoritas orang membeli Bitcoin. Ini gue screenshot dari website bernama Bitcoin Magazine Pro. Uh, dan realist price pada saat ini berada di sekitar 60.000 dolar, dan harga Bitcoinnya itu masih berada di 70 ribuan lah, jadi masih di atas realist price ini. Sedangkan secara historis kalau misalnya kita lihat dari siklus sebelumnya, Bitcoin itu selalu turun di bawah realist price terlebih dahulu uh, pada saat fase bear market. Nah, dia ranging atau bergerak sideways di bawah realist price terlebih dahulu, baru setelah itu dia mulai naik untuk melanjutkan atau memasuki fase bull market. Lalu yang kedua ini ada metrik yang namanya Bitcoin NUPL. Nah, metrik ini mengukur unrealized profit dan loss, yang mana mayoritas itu apakah sedang mengalami kerugian atau sedang untung, gitu. Yang mana ini tuh belum direalisasikan. Nah, apa bedanya realist price dengan NUPL? Realist price itu matriks yang mengukur histori transaksi rata-rata Bitcoin yang dibeli. Sedangkan NUPL ini menunjukkan langsung apakah mayoritas holder atau pemegang Bitcoin itu sedang mengalami kerugian atau untung. Ini yang garis hitam nih adalah harga Bitcoin, tapi kita fokus ke garis biru. Ini ya garis biru, yang mana kita lihat garis biru ini sedang berada di fase hope atau fear. Jadi orang mulai ketakutan dan berharap Bitcoin ini nggak jatuh lebih dalam karena profit mereka mulai terkikis atau bahkan merugi. Dan kalau kita lihat sendiri dari siklus ke belakang, bottom Bitcoin itu selalu masuk ke dalam area capitulation. Banyak orang menyerah untuk memegang Bitcoin. Tapi seiring siklus bottomnya itu
mengalami kenaikan. Jadi ada kemungkinan bottom eh, sekarang itu di sekitar sini ya, di sekitar pertengahan Capitol dengan hope atau fear gitu. Ya kita sebenarnya nggak bisa benar-benar memprediksi pas banget di mana harga bottomnya. Lalu terakhir ini ada yang namanya Bitcoin Electrical Cost. Ini adalah biaya yang dikeluarkan para miner untuk menambang satu Bitcoinnya. Lagi-lagi harga Bitcoin jarang turun di bawah matrix ini. Nah, pada saat ini electrical cost itu sedang berada di kisaran 53.000 dolar. Tapi terkadang saat masuk fase bear market dia ikut turun juga. Lalu ini ada crypto trader bernama GCR. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, GCR ini siapa? Beliau ini adalah crypto trader anonim yang mana dia mendapat keuntungan yang sangat besar karena membeli Shiba Inu sebelum hype dan melakukan short selling pada kripto Terra Luna, yang mana Terra Luna itu adalah salah satu kripto yang turun 99% dalam sebentar gitu, dalam sekejap, karena ekosistemnya tuh hancur dan developernya terkena skandal. Nah, beliau berhasil mengubah sekitar 16 juta rupiah menjadi 16 triliun. Dalam konon ada yang bilang beliau ini adalah salah satu juara dunia poker. Dalam tweetnya di tahun 2023, beliau mengatakan bahwa bottom bear market sebelumnya itu ditandai dengan para hedge fund yang terpaksa menjual Bitcoinnya. Untuk bear market selanjutnya atau saat ini itu akan ditandai dengan menyerahnya negara berkembang dalam memegang Bitcoin. Contohnya adalah Presiden El Salvador, yang mana negara kecil ini terlalu over leverage pada saat Bitcoin berada di puncak siklusnya. El Salvador ini saat ini masih belum menjual Bitcoinnya, tapi gue sempat baca berita yang mana negara Butan atau negara berkembang lain itu mulai menjual Bitcoin yang dimilikinya. Nah, kesimpulannya adalah menurut gue sendiri Bitcoin ini sudah mendekati bottomnya di bear market dan gue mulai cicil Bitcoin ini. Gue melakukan yang namanya dynamic DCA. Apa itu DCA? DCA ini adalah strategi beli tanpa peduli harganya berapa. Misalnya setiap bulan Bitcoin ini kita beli dalam jumlah uang yang sama di tanggal 1. Tapi dynamic DCA itu berbeda. Dynamic DCA itu kita melakukan DCA tapi nominal pembeliannya tidak sama setiap waktunya karena menyesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, misalnya jika seorang investor memiliki uang 5 juta setiap bulannya dan dia melakukan pembelian berdasarkan risk oscillator. Nah, risk oscillator apa? Ini adalah matriks yang dibuat oleh salah satu matematikawan yang bernama Benjamin Cohen. Nah, matriksnya itu ada di sini, kita bisa lihat di TradingView, ini gratis ya. Bisa lihat sendiri bahwasannya dari siklus ke siklus ketika osilator ini mendekati angka 100, dia mencapai puncak siklus. Begitu pula sebaliknya ketika osilatornya mendekati 0, dia mencapai bottom dari siklus Bitcoin ini. Dan ini hampir secara akurat menebak bottom setiap siklus dan topnya. Nah, kalau risk oscillator ini menunjukkan rasio itu di 1-10, kita melakukan DCA sebesar 5 juta. Kalau misalnya kita punya uang 5 juta setiap bulannya untuk disisihkan gitu. Lalu kalau misalnya risk oscillatornya itu di 11-20, kita membeli sekitar 4 juta. Nah, risk oscillator ini menunjukkan kalau misalnya di angka 0-30, Bitcoin secara historis itu dianggap murah atau under value. Jadi kita melakukan pembelian agresif.
Lalu jika angka menunjukkan 30 sampai 50, Bitcoin itu dianggap fair value atau kita melakukan DCA normal atau hold saja. Nah, tapi ketika angkanya itu menunjukkan 50 sampai 100, Bitcoin secara historis itu dianggap mahal atau overvalue. Jadi kita mulai jual bertahap atau DCA out. Ini adalah rumus DCA out. Tambah 2Y tambah 3Y tambah 4Y tambah 5Y sama dengan total BTC yang dimiliki. Karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15, maka rumusnya bisa disederhanakan menjadi Y sama dengan total Bitcoin yang dimiliki dibagi dengan 15. Jadi kalau misalnya seorang investor itu memiliki 1 Bitcoin, maka Y sama dengan 1 Bitcoin dibagi 15. Y sama dengan 0,0667 Bitcoin. Nah, jadi kalau misalnya risk osilatornya itu menunjukkan angka 51 sampai 60, maka rumusnya adalah 1Y. Kita menjual Bitcoin sebanyak 0,067. Begitu pula jika risk osilatornya menunjukkan 61 sampai 70, maka rumusnya adalah 2Y, yang mana kita menjual Bitcoin kita sebanyak 0,133 Bitcoin dan seterusnya sampai Bitcoin kita terjual habis. Nah, tujuan dari strategi ini tuh kita nggak perlu menebak secara sempurna di mana top atau bottomnya, karena pada kenyataannya hampir tidak ada orang yang bisa membeli tepat di titik terendah atau menjual di titik puncak gitu. Dengan strategi ini harapannya kita tetap bisa mendapatkan harga beli rata-rata dan harga jual rata-rata yang bagus tanpa harus berjudi menebak satu titik harga. Nah, disclaimer, ini bukanlah ajakan membeli atau menjual dan keputusan investasi itu murni balik ke pribadi urusan masing-masing, teman-teman. Oke, cukup sekian dari gua. Terima kasih telah menonton.